Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di Kreator Panda. Nah, di video kali ini saya akan memberikan satu buah video tutorial bagaimana cara untuk menggunakan label thermal 33x15 3 line untuk di penggunaan di WinCode ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara untuk men-settingnya dan menggunakan aplikasi apa untuk mencetaknya di Windows teman-teman. Nah, untuk pertama-tama saya akan tunjukkan dulu untuk pemasangan labelnya teman-teman. Nah, untuk di WinCode ini, cara untuk membuka dari holder penutup kertas ini atau penutup kertas labelnya itu, teman-teman lihat di bagian samping kiri dan kanan itu ada tombol seperti pegangan ya berwarna oranye. Itu teman-teman tekan saja ke depan secara bersamaan, maka penutupnya akan terbuka seperti ini. Nah, di bagian dalam ini teman-teman bisa lihat. Nah, sebentar saya zoom dulu. Nah, di sini ada tempat untuk menyimpan labelnya teman-teman. Nah, di sini ada tombol putih. Nah, tombol putih ini adalah untuk mengejas holder ini. Jadi kalau misalnya ini tidak ditekan, ini tidak akan bergerak teman-teman ya. Ditekan baru bisa digerakkan kiri kanan seperti ini. Nah, sekarang kita akan pasangkan dulu untuk labelnya teman-teman. Nah, ini adalah label thermal ya. Ukuran 33x15 3 line. Oke, buka ya 3 line ya teman-teman ya. Ini label thermal kita pasangkan. Oke, kalau sudah pas ini kita masukin ke jalurnya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman perhatikan. Di sini ini adalah label sensornya teman-teman. Nah, untuk label sensor ini teman-teman kalau untuk yang 3 line itu posisikan aja di tengah. Jadi di sini itu ada panahnya seperti ini. Saya zoom. Nah, ini ada panah seperti ini. Ini untuk defaultnya dari settingan pabrik seperti ini. Nah, untuk sensor ini teman-teman harus melewati label per label. Contoh, kalau misalnya seperti ini, dia kan udah melewati label per label nih, udah membaca gapnya. Nah, kalau misalnya teman-teman posisinya ini, teman-teman lihat punya teman-teman ya, dia bergeser ke sini ya, yang artinya apa? Pas di batas garis yang kosong ini, maka nanti akan error. Jadi saya sarankan teman-teman tetapkan di tengah saja ya. Yang penting dia harus melewati label per label ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita tarik keluar ya. Tarik keluar sedikit, terus kemudian kita tutup teman-teman. Pastikan menutupnya sampai dengan benar-benar pas, sampai dia bunyi klik kiri dan kanan teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan kabel powernya dan juga kabel USB-nya teman-teman. Oke, setelah itu printer ini bisa kita nyalakan teman-teman. Untuk tombol on off-nya itu berarti di bagian belakang ini teman-teman ya. Tinggal dinyalakan saja. Nah, terus untuk lampunya dia akan menyala. Tunggu sampai lampunya berhenti berkedip ya teman-teman ya. Maka printer sudah memasuki mode standby ya. Nah, ini sudah berhenti berkedip, artinya printer sudah siap teman-teman. Nah, sekarang kita proses untuk mendownload aplikasi WinLabel dan menginstal drivernya teman-teman. Kita lanjut ke tampilan PC. Nah, teman-teman, untuk di tampilan layarnya ini, teman-teman ketika printernya sudah siap, teman-teman ya. Nah, teman-teman perlu periksa ini terlebih dahulu, teman-teman ya. Memastikan untuk printernya itu terdeteksi oleh komputer kita, teman-teman. Caranya bagaimana? Teman-teman bisa masuk ke control panel ya. Terus masuk ke bagian device and printer, teman-teman. Nah, di sini untuk di bagian unspecified-nya itu sudah terdeteksi WinCode C342C teman-teman ya. Nah, tetapi untuk drivernya di sini itu masih belum ada terinstall teman-teman ya. Jadi di sini sudah terdeteksi tetapi drivernya belum terinstall. Nah, sekarang kita akan proses untuk menginstal drivernya dan mendownload aplikasi WinLabel teman-teman. Ya, ini kita bisa close dulu. Nah, di sini saya akan tunjukkan teman-teman cara untuk mendownload aplikasi WinLabel teman-teman. Caranya kita menggunakan browser dan kita masuk ke websitenya WinCode ya, www.wincodetect.com teman-teman. Nah, ini adalah websitenya WinCode. Teman-teman bisa masuk ke bagian support ya. Terus di sini ada pilihan support and service ya.
aplikasi WinLabel-nya. Nah, ini aplikasi WinLabel ini versi yang terbaru. Ini terupdate 21 April 2025, teman-teman, ya. Nah, teman-teman bisa download di sini, klik download, ya. Nah, untuk filenya teman-teman bisa taruh di bagian download saja, teman-teman, atau dokumen ataupun di mana saja. Yang penting teman-teman tahu tempat simpannya. Saya taruh di download, ya. Saya save. Nah, ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai, teman-teman, ya. Nah, oke, kalau misalnya sudah selesai, teman-teman bisa langsung klik di sini, teman-teman, ya. Klik di sini, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini saya close dulu. Nah, untuk di sini untuk kita proses untuk menginstal aplikasi WinLabel, teman-teman, ya. Kita next dulu, ya. Di sini selectnya yang everybody, next. Di sini harus dicentang, teman-teman, ya. Install. Nah, kalau misalnya pilihan yes atau no, pilih yang yes, ya, teman-teman, ya. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, setelah selesai, dia sudah terinstall di sini, teman-teman, ya. Nah, kita run. Nah, ketika kita run pertama kali, aplikasi WinLabel akan mendeteksi bahwa untuk printer kita atau di PC kita itu belum ada driver untuk WinCode, teman-teman, ya. Ini saya new label. Nah, please install the printer driver first. Kita pilih OK. Nah, kita refresh ini, drivernya tidak muncul, ya. Kita pilih yang ini, install printer driver. Klik. Nah, kalau misalnya pilihan yes, pilih saja yang yes. Maka akan muncul seperti ini, teman-teman. Kita pilih next. Nah, di sini untuk pastikan untuk menggunakan atau memilih printer modelnya yang C342 series, teman-teman, ya. Next. Nah, ini untuk pilihan portnya ini, teman-teman jangan ganggu, teman-teman, ya. Karena untuk pemilihan port ini sudah otomatis dari softwarenya, teman-teman, ya. Langsung kita pilih next saja. Next. Nah, kita tunggu sampai proses instalasi drivernya selesai, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, setup finish without error, teman-teman, ya. Jadi kita langsung tekan finish saja. Nah, setelah itu kita bisa refresh di sini. Nah, ini WinCode-nya sudah masuk, teman-teman, ya. Kita bisa langsung tekan finish saja. Maka akan langsung diarahkan untuk settingan kertasnya atau pack setup-nya, teman-teman. Nah, berhubung di sini kita menggunakan label yang ukuran 33x15 3 line, teman-teman, ya. Maka dari itu teman-teman bisa ikutin settingan saya kalau misalnya teman-teman terlambat itu di pause saja, teman-teman. Jadi ikutin step by step, maka nanti akan hasilnya akan sama, teman-teman, ya. Nah, untuk selanjutnya di sini, teman-teman, untuk kalau misalnya teman-teman di tampilannya ini masih berbentuk inci, teman-teman, ya. Ini kan di saya mm. Kalau misalnya teman-teman masih berbentuk inci, teman-teman bisa masuk ke bagian measurement terlebih dahulu. Dari inci diganti ke milimeter, teman-teman. Maka semua settingannya akan diganti ke milimeter. Nah, kita masuk bagian patch, teman-teman, ya. Untuk 3 line ini, teman-teman masukkan width-nya itu di angka 1,106, teman-teman, ya. 106 untuk height-nya tetap 15, ya, teman-teman, ya. Terus kita masuk ke bagian layout. Nah, di bagian layout ini, teman-teman untuk width-nya masuk input angka 33. Terus height-nya 15, ya. Left-nya 2, right-nya 2, ya. Nah, di sini untuk kolomnya teman-teman input 3, teman-teman. Nah, previewnya akan seperti ini, ya. Terus horizontalnya itu 2. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman bingung, teman-teman bisa pause videonya, dilihat, ya, settingannya, ikutin sama persis seperti ini, teman-teman, ya. Setelah itu kita bisa tekan OK. Maka akan muncul template kosong seperti ini, teman-teman. Nah, untuk di sini sudah untuk settingan ukuran labelnya itu sudah selesai. Nah, sekarang selanjutnya kita masuk ke bagian tools, teman-teman. Nah, bagian tools ini teman-teman masuk ke bagian printer utility, ya. Maka akan muncul lagi jendela seperti ini. Nah, pastikan untuk di sini teman-teman melihat interface portnya itu ke USB, teman-teman, ya. Ini kan banyak. Pastikan ke USB. Terus printer selectionnya itu ke WinCode, teman-teman, ya. Kalau misalnya printer di komputer teman-teman, di satu komputer colok banyak printer, ini akan banyak pilihan, tetapi pilih yang WinCode, teman-teman, ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa get status. Nah, kalau misalnya get status ini muncul datanya, itu artinya teman-teman printer teman-teman sudah terhubung, teman-teman, ya. Nah, untuk di sini teman-teman ikutin step by step, ya, teman-teman, ya. Kita masuk ke bagian printer dan media settings, ya.
Terus kita get printer settings di sini ya. Nah, dia akan mengambil semua settingan dari printer, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, printing speednya itu normal saja 76,2 ya. Terus printer darkness. Nah, ini karena kita menggunakan thermal, teman-teman bisa set ke angka 15 yang paling hitam, teman-teman. Ya, untuk label sensornya nggak usah diganti ya. Label sensitivity-nya juga disarankan ke middle saja. Nah, di sini yang harus diperhatikan, untuk device lessonnya harus tear paper ya teman-teman ya, harus tear paper, dan printing modenya itu harus direct thermal ya, harus direct thermal. Dua ini harus seperti ini ya teman-teman ya. Terus kita geser ke bagian kanan, di bagian label ini pastikan label type-nya itu label with gaps teman-teman. Nah, terus untuk paper width-nya itu teman-teman bisa masukin 106, terus label length-nya 15, terus gap length-nya itu 3 ya. Setelah itu kita bisa confirm. Nah, untuk di sini saya sarankan teman-teman confirm lebih dari 1 kali atau 2 kali teman-teman, supaya benar-benar tersave teman-teman ya. Oke, setelah itu kita kembali lagi masuk ke status calibration and action. Oke, masuk ke sini. Terus teman-teman lihat di bagian ini. Nah, sekarang kita akan melakukan kalibrasi dari printernya sendiri. Nah, fungsinya kalibrasi ini adalah supaya printer bisa membaca gapnya, supaya printer sekali print dia akan berhenti pas di batas robek dari printernya itu, labelnya itu sendiri teman-teman. Nah, di sini untuk print modenya itu teman-teman perlu ganti ke direct thermal teman-teman ya. Jadi untuk label type-nya label with gaps, sensornya reflektif, dengan print modenya itu di direct thermal. Setelah itu kita bisa langsung tekan auto kalibrasi. Maka printer akan melakukan kalibrasi seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau misalnya printer berhasil melakukan kalibrasi, maka printer tersebut akan mengeluarkan kertas pas di batas robek seperti ini. Dan ketika kita melakukan kita tekan tombol fit ini ya teman-teman ya, maka printer akan mengeluarkan label per satu baris ya. Contoh kita tekan 1 kali ya, pas, tekan lagi, coba lagi. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini berarti kalibrasinya sudah berhasil teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat di bagian di sini laporannya, printing modenya itu sudah ke direct thermal teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita bisa langsung close. Nah, oke, di sini kalau misalnya kita kan udah selesai settingannya, ini template kosong, kita bisa isi dari isi berbagai informasi teman-teman. Kita bisa masuk ke main ya. Nah, di bagian atas sini itu ada kita bisa input teks, barcode, QR code dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, sebagai contoh biasanya kalau orang menggunakan label ukuran 33x15 itu biasanya digunakan untuk mencetak label harga atau informasi barang. Nah, di sini saya akan membuatkan contoh simple sederhana untuk label harga teman-teman ya. Nah, untuk di sini saya akan tambahkan teks ya. Klik di sini. Klik lagi di sini ya. Double klik untuk edit. Nah, di sini saya contohkan untuk menggunakan kopi ya. Kopi hitam. Kopi enak lah. Kopi enak ya. Oke. Sudah berubah. Nah, kita bisa klik, kita bisa atur besar kecilnya ya dari sudut hijau ini. Setelah itu kita memerlukan barcode ya, klik barcode-nya, tekan di sini ya. Oke, saya perbesar. Nah, di sini kita bisa tarik sedikit ya. Nah, kalau misalnya barcode ini itu kan biasanya kita tidak memerlukan angka di bawah ini teman-teman. Kita bisa hapus, caranya klik di sini ya, terus double klik. Readable text-nya itu dinonaktifkan ya, maka tampilan bawahnya akan hilang. Jadi kita lebih enak untuk mengeditnya ya. Nah, oke, barcode-nya ini ya teman-teman ya. Geser sedikit ya. Terus yang selanjutnya mungkin kita akan kasih untuk informasi harga. Double klik, edit ya. RP kopi itu 35.000. Oke. Nah, kita bisa atur scale-nya. Terus kita atur ke sini ya.
Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Kopinya ini kayaknya agak kecil, kita gedekan. Nah, untuk print previewnya seperti ini teman-teman ya. Ini bisa saya kecilkan lagi. Oke, udah nggak bisa. Nah, seperti ini print previewnya. Terus kita bisa langsung tekan print teman-teman. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, teman-teman ini print modenya itu masih belum tersetting ya, masih printer setting. Nah, teman-teman bisa klik printer setup ya. Terus masuk ke label and calibration. Untuk mode ini teman-teman ganti ke direct thermal. Type-nya itu label with gaps ya. Setelah itu oke. Oh ya, sebentar. Satu lagi. Untuk pack-nya itu darkness-nya bisa diatur ke 15 teman-teman ya. Jadi yang perlu dirubah itu bagian ini satu. Terus di sini bagian ini yang kedua dan ini bagian yang ketiga ya. Setelah itu kita tekan oke. Nah, akan berubah seperti ini. Setelah itu kita apply and close teman-teman. Ini artinya save ya teman-teman ya. Dan settingan ini cuma perlu satu kali teman-teman di awal saja ya. Apply and close. Oke. Nah, ketika kita print lagi, di sini sudah tidak perlu disetting lagi teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk ngeprint teman-teman. Nah, di sini untuk copiesnya itu adalah jumlah berapa lembarnya teman-teman ya. Kita akan mencetak sebanyak 10 lembar ya, 10 lembar. Setelah itu kita bisa langsung tekan print di sini teman-teman. Nah, printer akan mencetak seperti ini ya. Ini kayaknya ada masalah. Saya robek dulu ya. Kita print ulang. Nah, ini 10 lembar ya. Karena ini 3 line teman-teman. Jadi tercetak seperti ini. Jadi ini harus mencetak kelipatan 3. Contohnya 15 teman-teman. Ya. Contoh 15 saya akan tekan print lagi. Oke. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Ya. Untuk barcode-nya dan cetakannya teman-teman. Oke. Nah, saya juga ada tips bagi teman-teman kalau misalnya ingin men-save template ini, teman-teman bisa teman-teman ya. Jadi untuk barang itu kan banyak ya teman-teman ya. Lebih dari mungkin bisa lebih dari 100 atau 200 teman-teman. Nah, teman-teman untuk kalau misalnya mau mencetak barcode kopi enak ini lagi, teman-teman tidak perlu untuk mendesain ulang teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa save ya. Jadi nanti tinggal dipanggil ulang bisa langsung di-save aja. Jadi teman-teman bisa buat banyak barcode teman-teman. Caranya di file ya, save as. Terus mungkin teman-teman buat satu folder dimanapun ya. Saya contohkan untuk di desktop saja ya. Nah, kita buat namanya barcode kopi enak ya. Save. Nah, dia akan muncul di sini teman-teman. Akan muncul di sini teman-teman. Jadi ketika kalau misalnya sudah selesai, kita close nih ya. Nah, teman-teman kan bisa buat banyak nih. Nanti ketika mau dipakai lagi, tinggal diklik saja filenya. Maka dia akan langsung membuka aplikasinya dan siap untuk dicetak teman-teman. Oke, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Bye.